Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Nah, di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan zodiak Pisces di bulan Juli tahun 2022 ya. Jadi sebelum saya membacakan peruntungannya, saya juga ingin mengajak kita semua, kalian semua yang menonton video ini ya, untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga informasi yang kita dapatkan ini bermanfaat ya untuk kita semua. Dan perlu kalian ketahui, energi yang saya bacakan ini di sini itu merupakan energi yang akan berjodoh menonton video ini ya. Jadi kumpulan ya, ini akumulasi dimana kolektif ya. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak ya. Oke, yuk kita sekarang berdoa dulu ya. Oke, nah yuk kita sekarang bisa mulai. Tapi saya kocok dulu ya, ini kartunya. Sembari saya kocok, kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video. Dan jangan lupa juga ya subscribe channel ini dan like video ini juga. Oke? Tunggu, saya masih pengen ngocok nih. Nah, Pisces di bulan ini, Three of Pentacles ini kayaknya nggak kebetulan ini. Kayaknya energi kreatifnya lagi bener-bener kayak keluar banget. Kayak bulan Juli ini merupakan bulan yang kayaknya dimana kayak kreativitasnya akan serba muncul aja gitu loh, dan akan serba cukup sibuk nih Pisces kayaknya. Oke, ini keluar sendiri tadi, belum saya niatkan untuk apa-apa padahal. Oke, sekarang lanjut. Saya akan bacakan untuk dari segi asmaranya yang masih single. Taruh, bukan yang itu, energinya beda. Nah, nih. Four of Cup, asmaranya yang masih single. Tapi juga ada Four of Wands. Kayaknya kamu lagi masih nyaman sendiri ini Pisces. Tapi di satu sisi ya terbuka sih, tapi nggak memaksakan juga, nggak terlalu nyari. Kayak itu sih kalau yang saya rasakan di sini. Karena di sini kayak kamu memang lagi kayak pengen masa-masanya tuh nyantai, enjoy aja dulu sama teman kamu, sama keluarga kamu. Tapi di sini kalau dilihat dari kartunya, walaupun yang terlihat adalah kayak pria, wanita, tapi di sini saya ngerasa ini sebenarnya orang tua kalian. Jadi dengan kata lain, kayak kamu lagi enjoy bersama keluarga kamu juga. Itu yang saya lihat di sini. Dan sepertinya kamu juga akan pindah ke suatu tempat yang baru, yang jauh, atau traveling atau jalan-jalan, dimana itu tempat asing, tempat baru, tapi kamu kayaknya bakal ada chance untuk bertemu orang baru atau banyak kayak gitu loh. Jadi kayak gerbang untuk bertemu dengan sang jodoh ini sebenarnya ada, tapi kamu nggak terlalu memaksa. Bukannya bodoh amat, tapi ya santai aja, jalani aja hidup. Itu yang saya rasakan dari Pisces. Menarik energinya. Coba kayak saya buka dulu ya dari segi energinya dia. Untuk yang masih single, jarang-jarang saya ngerasain atau ngebaca yang seperti ini. Tuh kan, kamu malah lagi fokus ngurusin yang lain, pekerjaan lah, inilah gitulah, kayak gitu. Jadi kayak ya udah jalanin semuanya dengan penuh rasa hikmat, semua tenang. Terus kayak soalnya di sini aku ngebaca dari kartunya, pandangan kamu terhadap hubungan yang lebih romantis pun juga lebih banyak berkembang ketimbang Pisces yang dulu, kayak gitu. Jadi kayak kamu bisa jadi lebih memahami, oh hubungan yang sehat tuh seperti apa, bagaimana, kayak gitu. Itu yang saya baca di sini. Terus di sini siap membuka hati
apa enggak ya semuanya balik lagi sih ke kamu kayak gitu. Soalnya di sini aku lihat kamunya juga cukup selektif juga sih, memilih orang yang bisa diajak bersama seumur hidup kayak gitu loh. Karena kamu ingin kualitas hubungan pasangan yang deep, yang benar-benar mensupport satu sama lainnya, itu juga nggak tanggung-tanggung. Itu yang kamu cari kayak gitu, tapi juga nggak terlalu memaksa. Itu yang saya lihat ya. Lanjut, berikutnya adalah untuk Pisces yang sudah berpasangan. Yang sudah berpasangan di sini ada Knight of Pentacles. Oh, Knight of Pentacles dan the Fool. Lalu di sini juga ada Six of Swords. Ada kemungkinan di sini Pisces untuk yang sudah berpasangan, hubungan kamu mungkin, kalau misalnya kamu ngerasa hubungan ini stagnan, itu sebenarnya enggak sih. Memang perhubungan ini perkembangannya memang butuh waktu kayak gitu. Dan di sini memang kayak kamu, Pisces, ini ada beberapa pesan ya. Jadi ini pesan yang pertama ini yang muncul adalah, yang positifnya dulu deh, yang nggak tahu kenapa yang pengen saya keluarin banget. Jadi kayak ini ada beberapa hal yang kamu sama pasangan kamu itu perlu selesaikan masing-masing dulu. Jadi kayak kebiasaan jelek-jelek ini atau yang tidak nyaman ini, ada beberapa situasi perlu kalian tinggalkan dulu hingga kalian berdua sama-sama bisa menjalani hubungan ini lebih damai, lebih harmonis kayak gitu, lebih indah, lebih stabil gitu. Jadi kayak kalian berdua akan berada di kondisi dimana kayak diajak bekerja sama satu sama lain untuk membuka siklus baru, dimana siklus baru ini adalah, kalau saya lihat kayak kalian berdua akan menjalani hidup yang lebih baik sih kelihatannya di sini ya. Tapi ini untuk sampai ke titik ini kalian berdua harus mengambil sebuah keputusan yang nggak enak dulu sih, agar bisa keluar dari situasi yang toksik. Bisa jadi ini arahnya adalah kayak kamu kalau misalnya baru menikah untuk tinggalnya sendiri, nggak bareng mertua atau nggak bareng keluarga kamu sendiri kayak gitu. Bener-bener kalian berdua memulai hidupan baru mandiri kayak gitu, agar kalian bisa sama-sama berkembang menjadi pasangan yang saling mensupport satu sama lain kayak gitu, biar lebih mandiri juga kayak gitu ya. Tapi yang di sisi nggak enaknya di sini, saya ngerasain ada sebagian kecil untuk para Pisces, sebagian kecil ya yang saya rasain di sini, kalian kayak berada di situasi yang tidak mengenakan, dimana kamu harus mengambil keputusan nggak enak banget. Sebenarnya kamu nggak mau mengatakannya, nggak mau menjalankannya, tapi kayak ya udah, kalau memang itu jalanan yang terbaik, mau nggak mau kamu juga harus, ya mau gimana. Terkadang kalau di situasinya kayak begitu, kadang kamu yang harus mengambil keputusan paling tegas sendiri. Kalau enggak, situasinya akan ngestak di situ terus. Saya harap kalian bisa paham ya maksud saya di situasi ini. Mungkin lebih ke arah pisah gitu ya. Tapi di sini memang nggak enak banget, kayak hubungan yang sudah dijahit lama tapi kok endingnya kayak gini gitu. Itu sesuatu yang nggak enak dan nggak nyaman ya pasti di kita. Ini untuk yang pesan keduanya ini emang nggak enak banget. Tapi ini cuma sebagian kecil. Tapi kalau kamu merasa relate di sini, misalnya dia nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada perkembangan sama sekali, kamu yang harus ngambil keputusan mau bagaimana ke depannya, lanjut atau enggak kayak gitu. Soalnya di sini kamu harus bener-bener kayak gimana ya, istilah kata, kalau kamu ingin mendapatkan yang terbaik, kamu harus berani mengosongkan gelas kamu yang sekarang, mengosongkan dulu isinya biar bersih kosong, biar nanti kamu bisa memulai siklus yang baru dan siap untuk diisi yang lebih baik isinya. Dan isinya kamu mau diisi apa itu tergantung pilihan kamu. Itu yang kalau saya baca ya dari
pesan keduanya. Jadi ini pesan kedua emang agak nggak enak banget, berbeda jauh dengan pesan pertama kayak gitu. Saya sampai sendawa di sini karena energinya di sini memang kayak untuk yang pesan kedua ini, untuk beberapa sedikit dari kalian ini kayak mengambil keputusannya ini udah cukup nggak tahan, karena saya lebih ngerasain kayak ada feeling kamu udah terlalu lama mengalah, kamu terlalu lama memendam, kamu terlalu lama kayak merasa sakitnya ini, dan akhirnya kamu kayak nggak mau lah terus-terusan kayak gini, kayak gitu loh. Aku juga ingin kebebasanku sendiri, dan aku ingin anak-anak kamu juga kayak biar tidak merasakan seperti ini terus-terusan kalau yang udah punya anak, kayak gitu loh ya. Itu yang saya rasain di sini, harus mengambil keputusan tegas. Cuman endingnya emang enak nggak enak, intinya harus ngambil keputusan dulu biar tahu ini arahnya mau kemana. Yang poin kedua ini ya, saya doain yang terbaik loh untuk kalian semua ini, terutama yang poin kedua ini berat banget. Saya doakan semoga kamu juga mendapatkan petunjuk yang tepat dari Tuhan. Semoga dilancarkan juga prosesnya apapun itu. Saya yakin di balik ini semua ada sebuah keberkahan yang kedepannya kita nggak tahu kejutannya apa. Ada yang lebih baik dari yang ini mungkin. Cuman kita nggak tahu ya. Cuman kita harus jalani kehidupan ini dulu agar kita bisa sampai ke titik tersebut. Memang prosesnya nggak enak, tapi seperti itulah hidup. Kalau nggak ada masalah, kita nggak akan ada berkembang. Karena dengan ada masalah, kita bisa jadi lebih bijak, lebih tegas, dan lebih dewasa. Karena masalah itu juga suatu proses atau kondisi di mana itu membantu kita untuk mendewasakan diri kita juga dalam menghadapi setiap masalah yang hadir, kayak gitu. Itu untuk yang asmara sudah berpasangan. Ini agak cukup panjang ya yang asmara. Lanjut, berikutnya saya akan bacakan untuk dari segi karir dan bisnis kalian ya, untuk Pisces. Karir. Wow. Untuk karir ini sebenarnya kayak di bulan Juli ini adalah waktunya dimana kayak kamu unjuk gigi semua bakat-bakat terpendam kamu. Jadi kayak kamu ada kesempatan untuk menunjukkan semuanya, bakat-bakat tersebut, pengetahuan tersebut yang sudah kamu pelajari, atau bakat alami yang kamu sudah miliki dari lahir, kayak gitu. Jadi kayak waktu yang tepat. Kayak dari situ ketika kamu menunjukkan semua bakatmu di sini, alhamdulillah saya melihat banyak sekali hal-hal yang kamu capai, pencapaian yang sebelumnya kamu nggak pernah capai, tapi di bulan Juli ini kayak pencapaiannya ini kayak banyak banget gitu loh. Kayak rencana-rencana yang sudah kamu rencanakan dari tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, atau minggu sebelumnya, ini di bulan Juli ini kayak wah, semuanya tercapai gitu. Sehingga kamu juga kayak ngerasa kok bisa ya. Tapi di sini di balik itu semua, pencapaian itu, keberuntungan yang hadir untuk ke Pisces itu karena itu juga hasil kerja keras kamu, ingat. Jadi syukuri, dan di sini yang akan berbalik lagi kepada kamu semua rezekinya itu juga semuanya balik lagi ke effort kamu untuk mencapai keberhasilan tersebut. Di sini saya lihat dalam kamu mencapai keberhasilan tersebut, kayaknya sudut pandang kamu ini juga cukup unik, sehingga saya ngelihat di sini kamu juga bukan orang yang ambisinya terlalu tinggi, tapi juga bukan orang yang tidak memiliki ambisi sama sekali. Benar-benar kayak sesuai takarannya, kayak gitu loh. Dan di sini selamat ya untuk Pisces. Saya nggak tahu kenapa kayak di sini ngerasain kayak pekerjaan yang kamu lakukan ini dilakukan dengan sepenuh hati dan dilakukan juga dengan perasaan cinta kasih, kayak dengan niat untuk menolong, kayak gitu juga. Itu yang saya lihat di sini. Sehingga rezeki kamu nggak sadar bahwa ini akan ada rezeki yang datang ke dekat kamu.
banyak yang mengintip untuk menghampiri kamu. Benar-benar kayak pertahankan apa yang telah kamu kerjakan dan lakukan saat ini. Tetap terus belajar, tetap terus improve. Di sini saya yakin kesuksesan kamu, keberhasilan kamu nggak akan berhenti sampai sini saja. Tapi jangan lupa juga apa yang kamu sudah dapat, sisihkan sebagian kecil untuk membantu orang-orang yang di luar sana butuh, ya. Karena di sini istilah kata gini, rezeki itu juga titipan Tuhan. Mau nggak mau rezeki ini kita juga harus buat bantu orang lain juga, ya. Tapi bagaimana caramu membantu orang lain? Ya balik lagi sesuai dengan kemampuan kamu dan keinginan kamu, ya. Itu untuk pekerjaan. Lanjut berikutnya di sini, oh ya tambahan, kalau kamu sedang mencari pekerjaan di sini, kamu mungkin akan mendapatkan banyak sekali tawaran yang tiba-tiba datang, nawarin kamu interview atau keterima kerjaan atau nawarin kamu untuk jadi partner gitu, banyak tiba-tiba pek 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 gitu, kayak datang aja tiba-tiba kayak gitu. Dan memang ini berkah dari Tuhan untuk kamu, ya. Memang itu kamu sudah menjadi hakmu, tinggal kamu lebih selektif aja pilihnya yang mana yang sesuai yang kamu harapkan dan idam-idamkan. Oke? Ini juga berlaku untuk yang pemilik bisnis juga, ya. Lanjut dari segi keuangan. Kalau dari segi keuangan, wah, sebetulnya kayaknya tanggungan kamu lagi banyak banget nih. Wahai Pisces, yang kamu kayak mau nggak mau harus bantu keluarga untuk bayar ini, buat bayar itu. Terus pokoknya banyak banget lah yang kayak to do list yang perlu dibayar, dan itu semuanya penting-penting semua nih di awal bulan. Kayak aduh banyak banget. Tapi di sini saya juga melihat bahwa kamu juga nggak menyerah, dan kamu juga nggak merasakan atau tidak berpikir bahwa kayak aduh duit gue nggak ada nih, ini tuh, terus frustasi gitu. Enggak, kamu kayak ya udah tenang aja walaupun duit kamu menipis. Jadi kayak di sini saya ngerasa kayak kamu paham bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Rezeki itu nggak akan pernah keliru kayak gitu loh. Jadi di sini kayak di pertengahan bulan Juli saya lihat akan ada rezeki banyak lagi nih yang datang menghampiri kamu. Bahkan di sini saya melihat The Hangman di sini lebih positif nilainya, lebih positif artinya, karena artinya adalah halo, maaf barusan mungkin agak kepotong ya dari saya karena ada orang yang datang barusan. Jadi gini, ini di akhir bulan dari rezeki yang lebih yang kamu dapat ini, yang kamu pegang ini, aku lihat kamu lebih kayak belajar lagi untuk cara mengelolanya lebih baik seperti apa, bagaimana, terus kayak cara muter duit juga bagaimana, kayak gitu. Di sini saya lihat kayaknya kamu juga lagi mikir-mikir kayak untuk buka bisnis kali ya, atau bikin bisnis kayak gitu. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kayak mindset bisnis kamu kayak mulai kebentuk kayak gitu. Kalau misalnya kamu seorang pekerja kantoran, kamu sepertinya kayak mulai berpikir, kayaknya aku pengen deh buka usaha sendiri dengan modal ini, kayak gitu. Kayak pelan-pelan modalnya kekumpul. Ini yang saya lihat di sini. Walaupun di awal bulan kamu banyak banget tanggungannya, tapi ada lagi nanti rezekinya. Begitu cepat sih kayak Tuhan menggantikannya yang lebih baik untuk kamu, kayak gitu loh, dari rezeki yang kamu keluarkan untuk membantu orang yang kamu cintai atau di sekitar, kayak gitu. Untuk dari segi rezeki ya. Lanjut, saya akan bacakan dari segi kesehatan.
Kalau dari segi kesehatan bagaimana? Kalau dari segi kesehatan, di sini muncul Nine of Pentacles, dan di sini juga ada Temperance. Ini banyak nih pesannya yang sampai. Dan di sini juga ada kartu Seven of Wands. Bisa dibilang kalau dilihat dari segi kesehatan, kayak perbanyak makan buah-buahan, dan di sini mungkin juga persiapkan diri kamu juga untuk lebih banyak sering gerak. Bisa dimulai dengan cara bersih-bersih rumah untuk ngerakin badan. Terus di sini juga mungkin nggak ada salahnya untuk kamu mencoba minuman yang kamu suka tuh. Kalau misalnya tadinya sebelumnya beli, terus mungkin dengan bikin sendiri, terus nggak ada salahnya mungkin coba minuman-minuman yang lebih herbal seperti teh juga, atau herbal lainnya seperti jamu kayak gitu ya. Dan di sini juga kurangi minum-minuman yang beralkohol terlalu banyak, kurangi. Terus minum-minuman yang rasa-rasa tertentu atau yang memiliki zat pengawet, kurangi. Dan di sini perhatikan pola makanmu, juga pastikan seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Karena di sini saya ngelihat kayak kamu lebih sering makan makanan junk food, makanya kamu diarahkan untuk makanan yang lebih sehat dan lebih sering makanan yang manis-manis terus kayak gitu. Jadi balance-nya nggak ada kayak gitu. Terus di sini juga ada kartu Seven of Wands yang lebih mengarah bahwa kayak sepertinya kamu lagi kayak emosi, entah kamu pendam atau apa. Nah, di sini kamu kayak diarahkan gitu untuk kayak emosi ini jangan terus-terusan dipendam atau jangan terus-terusan diusir, karena semakin kamu usir emosi tersebut yang ada nggak sembuh-sembuh kayak gitu, luka tersebut kayak gitu. Dan di sini kamu juga kayak perlu akui, rasakan emosi tersebut, dan jangan kamu tunda terus atau kamu usir terus kayak gitu. Karena semakin kamu usir belum tentu lukanya malah jadi sembuh. Itu cuman kayak bikin luka makin tambah dalam kayak gitu. Jadi di sini kamu juga untuk belajar untuk mengelola emosi dan menyembuhkannya bagaimana. Di sini caranya itu ada banyak, tapi setiap orang kan beda-beda. Ada yang dengan mindfulness, atau dengan cara ikigai, atau zen, seperti itu. Jadi balik lagi dari kamu, caranya bagaimana dan apa. Dan berikutnya di sini saya akan membukakan apa sih saran dari semesta untuk kalian ya. Saran dari semesta untuk kalian Pisces di bulan ini. Yang pertama saya keluarkan dedicate feeling of night. Kalau kamu lagi butuh waktu jeda sendiri untuk agar emosi yang selama ini kamu usir terus, inilah waktu yang tepat untuk kamu healing emosi tersebut. Seperti itu. Dan dengan caranya apa? Kalau saya pribadi nih, cara saya nge-healing itu adalah ketika emosi yang tidak nyaman itu muncul, saya nggak ngusir emosi itu, saya rasain aja. Terus saya perhatikan rasa sakitnya ini ada di mana, di bagian tubuh mana. Habis itu saya puk-puk rasa yang tidak nyaman itu. Setelah saya puk-puk rasa yang tidak nyaman itu, biasanya saya sambil tarik nafas hingga tubuh saya menjadi lebih rileks. Setelah itu saya baru perhatikan kayak ini karena apa? Apakah ini perasaan emosi yang baru atau emosi yang muncul karena memori lama kayak gitu. Dari situ saya perhatikan baik-baik bahwa ketika saya merasakan seperti ini, apakah yang menyebabkan perasaan ini orangnya juga
merasakan hal yang sama. Terus saya berpikir kalau saya di posisinya dia, mungkin saja karena saya lagi ada masalah kayak gitu. Jadi saya kayak mencoba untuk melihat dari perspektif yang lain seperti itu, dan dari situ saya coba maafkan diri saya sendiri terlebih dahulu, karena dengan begitu nanti kita juga bisa memaafkan orang tersebut. Mungkin ketika prosesnya kita jalankan kita bisa nangis kayak gitu, tapi ya suami, biarkan emosi ini jangan diberi nama, karena semakin diberi nama atau diberi label emosi ini, terkadang itu malah bisa membuat rasa sakit itu semakin dalam kayak gitu. Di sini mungkin untuk para Pisces saya bisa menyarankan ini, ada salah satu buku namanya Tenang di Tengah Gelombang. Kamu bisa cari di Instagram, Tokopedia, atau di Shopee. Ini bukunya bagus banget dan itu relate banget dengan apa yang saya pikirkan, yang saya rasakan di kehidupan sehari-hari. Itu relate banget, bagus banget. Jadi saya menyarankan coba deh beli buku itu, karena ini pasti relate dengan kehidupan sehari-hari kita semua juga kok sebetulnya. Tinggal kitanya mau lihat dari sudut pandang yang berbeda nggak nih, kayak gitu. Dan di sini juga ada kartu ruling. Ruling di sini adalah sarannya. Di sini kamu sebenarnya punya tingkat sensitivitas yang cukup tinggi, dimana kayak kamu cepat sadar kalau misalnya ada yang salah dengan diri kamu, ada yang salah dengan pikiran kamu, ada yang salah dengan emosi kamu. Kayaknya kamu ini memiliki sensitivitas yang cukup tinggi, dimana kamu langsung kayak, wah ini ada yang gak beres nih badanku. Aku langsung mengambil take control emosi tersebut, karena emosi tersebut yang bisa bertanggung jawab ya diri kita sendiri, orang lain gak bisa. Karena makanya itu istilah dimana kayak kalau ada apa-apa terkait apalagi masalah emosi dan pikiran, ya semuanya balik lagi di diri kita sendiri. Ya itu salah satunya, karena hanya kita the owner of that emotion. Jadi kayak kita lah pemilik dari emosi tersebut sebetulnya, bukan orang lain. Itu pesan dari semestanya. Terus yang kedua, pesan dari semestanya adalah untuk Pisces, di sini ada higher power, sama seperti ruling. Jadi kuncinya ada di kamu. Apalagi ini di dahinya, di jidatnya, itu juga ada lubang kunci, yang artinya balik lagi ke kamu. Kuncinya ada di kamu, dari bagaimana kamu melihat suatu hal, perspektifnya kayak gitu. Kuncinya ada di kamu. Dan di sini, dan take ownership orphan, ini yang tadi saya bilang, ambil lagi kendali atas emosi kamu, pikiran kamu, jangan kamu usir terus. Jadi saya menyarankan coba deh beli atau lihat dulu, kalau misalnya mau lihat-lihat dulu bukunya kayak apa dan bagaimana. Judulnya Tenang di Tengah Gelombang, kayak gitu ya. Oke, itu. Terus yang terakhir saya akan baca ini pesan dari semestanya. Ada lion, dan di sini juga ada eagle. Lion di sini, sebentar. Kalau saya lihat ya, coba di sini, ini jarang juga nih saya mendapatkan kartu lion. Nah, lion itu di sini mungkin kamu orangnya jadi terlalu serius atau menghindari situasi yang membuat kamu tidak nyaman, terlalu menghindari. Itu artinya. Jadi kamu diarahkan untuk kembali melihat sisi terdalam diri kamu lagi. Cuman agar kita bisa mengobservasi apa yang ada di dalam diri kita, baik dari pikiran dan emosi, itu caranya bermacam-macam. Kamu mungkin bisa yang melihat yang tadi buku yang aku sarankan,
atau mencoba meditasi, yoga sambil nulis buku, atau apapun itu ya, yang dimana kamu nyaman untuk melihat sisi terdalam dirimu dan observasi ya. Dan di sini mungkin bisa sambil tanya teman kamu untuk ngasih pendapat dan saran kayak gitu. Itu untuk yang lain, untuk introspeksi diri ya terutama. Dan di sini untuk kartu eagle-nya itu lebih ke arah, sebentar, nggak tahu kenapa feeling saya mau ngelihat di buku ini seperti ada suatu pesan yang hanya bisa didapat jika dilihat dari buku ini. Oke. Light of the Sun. Kamu itu sebetulnya punya kayak semacam energi yang bisa dibilang akan memikat banyak orang. Memikat di sini bukan artian jadi jatuh cinta sama kamu, enggak. Tapi kayak orang ngelihat kamu tuh kayak nyaman, tenang, bersamamu kayak jadi ngehealing kayak gitu loh. Nah, di sini kayak kamu tuh disuruh untuk lepas mengontrol dari segala sesuatu yang nggak bisa kamu kontrol, dan jalani aja hidup ini sesuai dengan kayak kita nggak tahu Tuhan mau mengarahkan kita kemana, ya udah jalani aja. Jadi kayak into the unknown, seperti moto saya yang ada di awal video kayak gitu. Udah kita jalani aja ini sesuai dengan skenario-nya Tuhan. Cuman kan kita nggak tahu, ya udah jalani aja dulu kayak gitu. Dan di sini agar kita bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, terkadang kita juga harus mengambil keputusan keluar dari zona nyaman kita untuk melihat gambaran secara besarnya. Kayak gitu. Terkadang sesuatu yang tidak nyaman itu memang rasanya menyiksa, tapi kalau kita mau dengan gigih belajar, niscaya rasa ketidaknyamanan tersebut bisa menjadi sebuah sumber power untuk menghidupkan sesuatu yang tadinya pasif atau tidak ada di dalam dirimu tuh jadi apinya tuh makin berkobar dan makin semangat kayak gitu. Jadi kayak itu yang bisa menjadi bahan bakar sinar matahari di dalam diri kamu untuk menjadi versi kamu yang terbaik tanpa apa ya, bisa dibilang tanpa ada paksaan dari orang lain, lebih tepatnya seperti itu. Sekali lagi, semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian dan bermanfaat. Dan kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi dengan saya, kalian bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Dan saya juga izin pamit undur diri terlebih dahulu ya. See you next time. Bye bye.